wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst, who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Artinya apa? Setiap Jumat itu selalu ada jumlah yang hadir dan selalu membangun relasi dalam sharing dan dalam doa. Maka kalau saya melihat mengapa orang mulai sibuk tentang berbagai macam hal yang berkaitan dengan pertikaian, perselisihan, termasuk juga dalam arti yang bacaan hari ini soal perceraian. Karena tidak terjadi relasi yang dalam. Karena di antara manusia, entah itu dalam konteks persahabatan maupun dalam konteks keluarga, ketika relasi itu tidak dalam dan hanya berkaitan dengan bisnis, ya. Bisnis itu kan dapat saja kita katakan dengan urusan kebutuhan, ya. Kalau relasi itu hanya sebatas kebutuhan manusia, tidak sampai pada pengalaman akan alam. Inilah yang kiranya akan berhenti pada bukan doa, tetapi bagaimana kita membenarkan dan menyalahkan. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membaca bacaan hari ini, khususnya pada bacaan pertama, ya. Dalam bacaan pertama itu dari kitab Putra Sirah, ya, digambarkan demikian. Ada juga sahabat yang berubah menjadi musuh, lalu menistakan dikau dengan menceritakan percecokanmu dengan dia. Ada lagi sahabat yang ikut serta dalam perjamuan makan, tapi tidak bertahan pada hari kemalanganmu. Jadi ketika senang saja, tapi ketika kita susah dia pergi, ya. Pada waktu engkau sejahtera, ia sehati sejiwa dengan dikau dan bergaul akrab dengan seisi rumahmu. Tapi bila engkau mundur, ia berbalik melawan dikau serta menyembunyikan diri terhadapmu. Maka di sini kitab sudah mengatakan, jauhilah para musuhmu dan berhati-hatilah terhadap para sahabat. Sahabat yang setia merupakan pelindung yang kuat yang menemukan suatu harta.
Sahabat yang setia tiada ternilai dan harganya tiada terbayar. Kalau saya mengambil konteksnya bacaan hari ini dan bacaan dari kitab Sirah dengan tema yang saya tawarkan sebagai pendalaman MMT bulan Februari yang akan berakhir hari ini ya persis ya. Kan kita mengutip dari temanya MMT itu kan tentang sebentar. Doa itu mengubah kita ya. Jadi kan dalam MMT yang bulan Februari ini bagaimana doa itu mengubah kita ya. Dan ini yang saya lihatnya adalah seperti halnya kita dalam KKIT ini. Perjumpaan kita di KKIT baik dalam berupa online maupun dalam Love in Action ataupun apapun namanya ya yang kita sebut kebersamaan kita dalam doa. Maka saya melihatnya KKIT adalah gerakan doa ya. Karena apa? Rutin ya. Kita bersahabat karena kita mengalami bagaimana Ibu Teresa menjadi inspirasi untuk semakin menemukan relasi yang kita alami bukan tentang hanya sebatas sebagai pertemanan atau persahabatan, tapi persahabatan dalam arti bersahabat dalam Tuhan. Maka dengan kita mengalami KKIT, saya melihat kita menjadi sahabat-sahabat Yesus ya. Semakin kita menyelami bagaimana Ibu Teresa berelasi dengan Tuhan Yesus, semakin kita juga mengalami kita berelasi dengan Tuhan Yesus. Nah, saya mau mengajak, ini juga pernah saya sampaikan di sini, apa itu yang sesungguhnya menjadi kekuatan dari kita bersahabat dengan Ibu Teresa yang pada akhirnya semua bersahabat dengan Tuhan Yesus. Kiranya ini yang saya lihat di dalam persahabatan para kudus dengan Tuhan Yesus itu selalu ujungnya bukan pada diri para kudus, tapi ujungnya adalah pada perjumpaan dengan Tuhan. Dan kalau saya mengamati semua yang kita alami dalam konteks ini, tiada lain adalah doanya, ya ini mohon maaf ya, saya Yesuit. Maka doanya Santo Ignatius itu adalah doa universal. Ambillah dan terimalah ya. Dan ini yang saya coba temukan di dalam konteksnya doa Ibu Teresa, doa Santo Ignatius adalah bagaimana kita semakin berdoa, kita semakin mengalami penyerahan diri kepada Tuhan. Jadi kalau saya boleh bawa di depan ya Bapak Ibu ya untuk apa yang mau saya sampaikan pada malam ini. Jadi prayer is putting oneself in the hands of God and listening to His voice in the depth of our hearts. Jadi berdoa itu berarti menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan dan mendengarkan suaranya di lubuk hati kita. Ada dua gerakan di sini, Bapak Ibu ya. Satu, kita itu ambillah, dan kita juga berani untuk terimalah. Jadi, suscipe itu kan bahasanya take and ambillah dan terimalah itu kan. Kalau kita lihat dalam doa Santo Ignatius, doa mendapatkan cinta ya, untuk mendapatkan cinta. Pada akhir doa itu adalah cukup sudah bagiku hanya cintamu ya Tuhan ya. Maka ketika kita tujuannya adalah sungguh-sungguh mengalami cinta Tuhan, maka kita juga berani menyerahkan ambillah, dan kita juga minta supaya Tuhan membentuk kita lewat terimalah ya Tuhan seluruh kelemahan dan kekuranganku. Mari kita lihat renungan ini dalam, saya belum mengirimkan kepada Bapak Ibu, tapi nanti saya kirimkan ya. Saya ingin mengajak untuk melihatnya. Nah, ya, jadi ini ya, ambillah dan terimalah ya. Ini gambar yang saya senang Bapak Ibu.
Karena di balik gambar ini itu menggambarkan ada berbagai macam konteks hidup manusia. Mari kita bayangkan ketika di gambar kiri atas itu, seorang pemulung ya. Ketika aku menggambarkan aku sebagai pemulung, ambillah dan terimalah ya Tuhan. Aku mengambil apa yang sebenarnya dunia itu buang ya, karena udah nggak dibutuhkan. Tetapi sebagai pemulung aku mengambil ya karena masih ada yang membutuhkan. Botol-botol plastik. Lalu karena lewat semuanya itu masih ada yang mendapatkan kehidupan. Jadi sebenarnya para pemulung itu di satu sisi sebagai orang yang membutuhkan, tapi di lain sisi juga mereka adalah orang yang membersihkan juga ya. Membersihkan kotoran-kotoran yang ada di sekitar masyarakat. Nah, kita lihat gambar yang di tengah. Orang karena banyaknya mobil itu ya. Ketika kita sedang dalam kesibukan dalam arti waktu yang begitu berlari ya, kita ngerem ya. Jadi di sini ambillah dan terimalah adalah bahasa kita berdoa pada Tuhan itu, aku juga harus mengerem kesibukanku. Supaya aku tidak lari begitu saja tanpa menyadari bahwa aku sedang nyubir ya. Maka di sini ketika dalam kesibukan itu, doa ambillah dan terimalah juga membantu kita. Lalu kita lihat gambarnya anak-anak kecil itu yang tertawa ya. Bagaimana menikmati sukacita bersama, tertawa, gembira. Ini juga membantu kita juga untuk sadar bahwa doa itu juga membuat kita mau datang bersama untuk ketawa ya. Tidak hanya kita tuh hidup hanya sedih, tapi kita juga berbagi ketawa. Mari kita lihat yang sisi kanan ya. Sisi kanan itu adalah gambar perumahan kumuh ya. Kalau kita melihat di sana perumahan kumuh itu menggambarkan bagaimana sekalipun di dalam pertemuan itu orang masih sebagai satu keluarga, sebagai orang-orang yang berpetualangan, mereka tetap tidur tenang ya. Mereka tahu bahwa tempat tidur mereka adalah tidak layak secara kondisi kesehatan atau kebersihan, tapi mereka dapat tidur dengan tenang di tengah-tengah hiruk pikuk itu. Maka doa kita pun lalu menyadari, mengapa aku yang tidur di atas kasur enak masih belum dapat tidur karena banyaknya kekhawatiran dan ketakutan. Jadi gambar-gambar ini Bapak Ibu, ini menggambarkan bagaimana setiap peristiwa manusia itu memberikan kepada kita suatu insight ya. Maka ambillah dan terimalah itu selalu dalam konteks yang kita hadapi sehari-hari. Doa itu menjadi sesuatu yang membangun kita relasi dengan Tuhan dalam realitas yang konkret. Maka di sini to follow Jesus Christ into the church and world itu artinya saya mengikuti Yesus saat ini ya. Bukan di saatnya Petrus atau di saatnya para rasul atau para murid abad-abad pertama. Kita mengikuti Yesus di zaman ini. Dan zaman ini itu tentu bukannya soal berbeda. Konteksnya juga sudah dalam arti tertentu juga lebih kompleks ya. Lalu tingkat stresnya pun mungkin juga lebih kompleks ya. Karena di sini ada begitu banyak orang yang diusir dari tempat tinggal aslinya ya. Karena perang. Mereka nggak bisa tidur tenang, nggak bisa hidup tenang. Karena apa? Karena kejahatan peperangan semuanya membuat mereka harus lari untuk menyelamatkan diri. Gambar bawah itu Bapak Ibu kalau kita lihat, yang sebelah kiri adalah pengungsi, yang sebelah kanan juga pengungsi, dan di tengah-tengahnya adalah seorang ibu yang berjuang ya, bagaimana menyelamatkan hidupnya dan anaknya dari tengah-tengah kehancuran. Maka suci B adalah suatu doa yang membuat kita semakin punya relasi yang sangat tidak hanya intim, tetapi sangat konkret dengan Tuhan Yesus yang ada dalam dunia ini. Itu maka saya mencoba meneruskan ini lagu ya, sorry, cepatkan sebentar. Ini ada lagu, nah, ini kok ininya. Nah, ini lagu yang saya temukan ketika saya memberkati jenazah seorang ibu muda yang meninggal karena kanker paru-paru. Dan ibu ini sangat dikenal, senang nyanyi dan senang apa istilahnya,
ikut di mana-mana ya. Maka waktu dia meninggal itu banyak yang ikut dalam paduan suara. Dan lagu ini adalah lagu favoritnya dia. Setelah saya renungkan, lagu ini menggambarkan bahwa semua baik. Kita itu kenapa menjadi khawatir dan takut? Karena tidak nyanyi lagu ini. Maksud saya begini. Dari semula kita itu telah ditetapkan menjadi baik dan indah. Dan masa depan itu adalah sesuatu yang terus selalu penuh harapan. Maka yang kita alami setiap hari itu adalah tindakan Tuhan yang ada dalam hidup ini. Dan semuanya baik, sungguh teramat baik. Dan karena itulah hidupku berarti. Kalau kita berrelasi dengan Tuhan dalam konteks menyadari bahwa semuanya baik, menyadari bahwa semuanya baik itu justru membantu kita juga menyadari bahwa di tengah-tengah kita semuanya baik. Kita dikelilingi oleh semua yang baik. Baik itu keluarga kita sendiri, baik itu sahabat-sahabat kita. Tentu dalam hidup ini ada banyak gesekan, tetapi kenyataannya bahwa itu adalah suatu peristiwa yang tidak menggantikan diri kita adalah semuanya baik. Maka ketika kita berdoa menaruh semuanya dalam tangan Tuhan, kita akan menemukan bagaimana doa ambillah dan terimalah ini adalah gambaran bagaimana manusia yang cintanya terbatas itu diundang untuk terus memandang Yesus. Karena hanya Yesuslah manusia yang dengan cinta tak terbatas membawa semua untuk semakin menemukan kedalaman relasi dengan Tuhan dalam keterbatasannya. Dan saya senang dengan kutipan dari Matius ini yang tentang Yesus yang di kuda itu ya. Saya menemukan bahwa mengapa kita sulit berdoa atau tidak, doa kita selalu berhenti pada penolakan akan diri kita yang dicintai dan diri kita yang baik. Saya melihat ada 3 celah di mana kita itu dalam doa itu tidak sampai pada pengalaman pada digerakkan oleh Roh Tuhan untuk berani menyerahkan diri kita pada Tuhan. Yang pertama, karena kita terlalu fokus pada kebutuhan kita. Sampai akhirnya kita tidak melihat Tuhan yang memberikan kebutuhan kita. Karena kita fokus pada sakit kita. Karena kita fokus pada penderitaan kita. Karena kita fokus pada hidup yang kita sedang alami. Maka itulah juga yang selalu membuat kita pada ada Tuhan di samping kita. Bapak Ibu, saya ini hari-hari ini sedang merenungkan kakak saya ya. Kakak saya sedang sakit dan dia kemarin saya temui dan bertanya, apa maksudnya Tuhan? Saya diam, saya tidak menjawab apapun karena dia sedang berat ya. Lalu saya katakan pada dia, saya temani kamu dalam doa. Dan dia tanya lagi, apa toh sebenarnya maksudnya Tuhan tentang situasi seperti ini? Kalau dia tidak tahu, apalagi saya tidak tahu ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Yang sakit saja berjuang dan tidak tahu, bagaimana saya yang tidak sakit tahu tentang pertanyaannya dia. Maka yang dia tanyakan itu adalah berkaitan dengan nomor 2, yaitu tentang pikiran dan perasaan. Jadi kerap kita itu sesungguhnya jatuh pada pikiran dan perasaan kita yang seolah-olah kita itu meragukan Tuhan. Kalau dari awal, ketika kita gembira, ketika kita tidak mengalami masalah-masalah hidup yang sangat signifikan ya, kita mengatakan Tuhan luar biasa. Kenapa saat ini ketika kita sakit, kita mengatakan aku tidak lagi melihat Tuhan? Apa Tuhan maksudnya? Jadi kita punya dalam pikiran dan perasaan kita itu Tuhan itu harus sesuai dengan yang saya harapkan. Tuhan itu harus sesuai dengan yang saya mau. Kalau dia nggak sesuai dengan yang saya mau, itulah yang saya tolak. Padahal kita itu
diselubungi oleh pikiran dan perasaan. Dan yang ketiga, yaitu ketika kita kehilangan. Maka ketika manusia kehilangan itu, salah satu tantangan terbesar adalah tetapkah dia memandang Tuhan? Tetapkah dia ada bersama Tuhan? Nah, Bapak Ibu, saya sekali lagi mau menyetel video yang saya senangi ya. Saya udah berkali-kali ya menyeteli, dan selalu kalau melihat video ini selalu ada inspirasi. Pasti Bapak Ibu tahu ya videonya apa. Anak kecil yang itu. Just say a word and you tell me whatever you think, okay? Jadi kita lihat ya bersama-sama lagi. Saya tuh berkali-kali nonton film ini, selalu ada banyak inspirasi dari film ini. Mari kita lihat. Saya share sebentar ya. Ya, mari kita lihat. I'm going to just say a word and you tell me whatever you think, okay? God. Healer, Why do you say healer? Why do you say God's a healer? because whenever like something's bad or something, then God heals. Okay. But he doesn't heal right away. He can take a little while, but he always heals. Like he could take a little while and then he can do it. Dude, that's going to make me cry, bro. Bro. Dude, you're so right, bro. Has God healed you? Yes. Yeah, healed. Why has God healed you? Because of my eye. What's wrong with your eye? I have cancer. How long have you had cancer? You know? 6 years? Why did God give you cancer? Because God allowed it, right? Because God is in control. Because he chose me. And why did he choose you? Because I'm a special boy. You're a special boy. You are. But you've been through so much pain. Why did God say yes to that? Because he chose me to do it. And are you mad at God? At all? No. Why? Because I'm glad that he chose me and not one of like Maddie or Emma. Why? Because then they're gonna have to go through this. Or you don't want... Why is Daddy crying? Because I have to go through this. I wish I was both. I wish I had cancer so that you wouldn't have that. But God said no. You know, it's hurt Daddy and Mommy so much to see you go through everything. I have a question. Why do you still smile? Because even though I have pain and stuff, but God still makes me happy, Yeah? and I don't like be sad or mad at God. You know, hon, every single day you smile. That beautiful smile. Even when we're in the hospital, you smile. You always smile. Ini Bapak Ibu ya yang terakhir ini. Jadi bapaknya tanya, kenapa kamu selalu smile? Kenapa kamu selalu tersenyum? Dan anak itu mengatakan, saya tidak punya alasan untuk marah pada Tuhan. Karena tiap hari Tuhan menyembuhkan saya. Tapi kamu sudah 6 tahun sakit ini. Ya, tapi setiap hari Tuhan menyembuhkan saya. Takes a while. Ya. Jadi dia mengatakan, sekalipun itu pain stuff itu ada ya, sakit semua itu ada. Tapi hatinya itu selalu menemukan bahwa sakit itu menjadi jalan bagi dia untuk mengalami senyumnya Tuhan. Maka dia tersenyum ya. Bapak Ibu ini kalau lihat ini ya, saya tuh jadi selalu memandang ya, ini anak ini luar biasa ya. Dengan usia yang semuda itu, dengan sakit yang luar biasa itu 6 tahun ya. Tapi dia selalu
berani mengatakan, atau mengatakannya bahwa karena Tuhan selalu menyembuhkan ya. Nah, kalau kita lihat yang 3 godaan dalam hidup Yesus tadi, yaitu yang pertama soal kebutuhan, yang kedua soal pikiran dan perasaan, dan yang ketiga adalah kehilangan. Nah, di sini saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat doa itu juga adalah pengalaman kehilangan. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ini kan kelompok Jumatanan ini kan banyak yang senior ya. Banyak yang senior yang giginya mulai hilang gitu. Pendengarannya mulai berkurang gitu. Jalannya yang tadi agak cepat pelan-pelan lihat ke bawah gitu ya. Artinya bahwa kita itu semakin hari itu bukan mendapatkan tapi kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan dalam arti bahwa kita lahir itu dulu terbatas dan sekarang kembali ke terbatas. Bahwa kita dulu itu telanjang yang kita nggak ada pakai pakaian apapun, kita lahir, lalu ketika kita sudah besar kita menutupi ya, tapi lama-lama kita akhirnya tidak lagi malu ya, ketika sudah bertambah situasi keterbatasan kita yang harus kita terima. Saya masih ingat ya, waktu saya itu ya, terkapar ya, di COVID itu ya, kan saya nggak bisa apa-apa ya Bapak Ibu ya. Waktu saya awal-awalnya karena nggak sadar ya, tapi ketika sadar, saya ini nggak pakai pakaian apa-apa, hanya diselubungi selimut ya. Karena seluruh tubuh saya ditempeli ke selang-selang itu ya, dan termasuk kateter ya. Lalu akhirnya saya mengatakan, ya sudahlah, mau siapain lagi, mau saya nggak bisa apa-apa itu. Nah, pengalaman sakit itu waktu itu menyadarkan akan suatu kenyataan bahwa di saat itu saya benar-benar tidak dapat melakukan apa-apa, dan semua tergantung. Tergantung pada siapa? Ya tergantung pada orang yang membantu saya hidup ya. Perawat, semua, dan dokter dan semuanya. Dan justru waktu itu saya menemukan satu hal yang penting di dalam pengalaman sebagai imam. Saya ditelanjangi, Bapak Ibu. Oleh siapa? Oleh para perawat dan para dokter. Artinya, pengalaman telanjang itu adalah pengalaman bagaimana kita menerima diri kita itu tidak ada sesuatu yang dapat kita tutupi. Ya. Maka pengalaman kehilangan, itu menjadi pengalaman yang penting dalam setiap hidup manusia. Karena itu adalah mistik doa. Ketika kita menerima diri kita sudah nggak berdaya ini, maka hanya satu kata Bapak Ibu. Ambillah ya Tuhan. Ambillah dan terimalah aku ini. Maka kata-kata suscipe adalah suatu kata-kata yang membawa kita pada suatu pengalaman mistik ya. Apa itu pengalaman mistik? Kenapa kita tuh kadang-kadang menggunakan kata mistik itu seolah-olah sesuatu yang bukan level kita. Tidak Bapak Ibu. Kita semua mengalami pengalaman mistik. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita semua setiap hari dari waktu ke waktu mengalami kehilangan. Kehilangan itu ya dapat macam-macam bentuknya. Mulai dari kehilangan kemampuan kita yang dulunya bisa lari, sekarang nggak lari misalkan ya. Saya juga sedang merasakan kehilangan dalam arti apa? Ini kan saya sering dimarahi oleh Bu Sinta, tensi saya tinggi-tinggi. Kadang-kadang ya kehilangan artinya kadang-kadang ya sakit di sana, sakit di situ. Ya dulunya nggak ada sakit ya. Tapi justru di sini yang mau saya ajak Bapak Ibu untuk merenungkan, ambillah dan terimalah itu adalah doa yang paling tertinggi ketika kita berani untuk masuk dalam misteri kehilangan tadi. Apa itu? Berikutnya. Inilah ya. Jadi setiap pengalaman-pengalaman kehilangan kita itu semakin menemukan manusia dengan cinta terbatas ini selalu menggambarkan Allah. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi humanisme Kristiani, masih ingat ya waktu kita entah mendengarkan ada seorang baptis dewasa itu kan dikatakan kamu dari manusia lama menjadi manusia baru.
kamu dari manusia yang menolak keterbatasan menjadi manusia baru, yaitu menerima keterbatasan. Karena keterbatasan itu justru menjadi jalan kita untuk datang pada Tuhan. Dan inilah mistik dari pengalaman Ibu Teresa. Ketika beliau menemukan wajah-wajah yang terlantar di selokan, di jalan, itu justru bagi Ibu Teresa yang dia katakannya dalam buku Kami Malet, sekali lagi aku tersenyum karena membawa seseorang datang pada Tuhan. Jadi ketika dia menemukan manusia-manusia yang terluka, tidak dicintai, justru itulah yang menambah semangat Ibu Teresa untuk membawa mereka. Membawa mereka kepada siapa? Kepada Yesus. Nah inilah yang saya lihat pengalaman keterbatasan manusia itu justru menjadi sarana yang paling efektif untuk mengalami Allah yang hadir dalam sejarah manusia yang di bawah keterbatasan itu untuk menjadi jalan kesucian. Di sini ada beberapa poin yang saya tulis ya. Manusia adalah gambaran cerminan Allah. Dan nilai dasar manusia itu pada itu. Karena ketika kita sampai pada bahwa setiap manusia adalah gambaran Allah, yang kita lihat apa Bapak Ibu? Manusia-manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Justru kalau kita melihat manusia-manusia yang dalam arti itu menjadi idol ya. Ini kan kita tuh lagi demam idol ya. Di mana-mana dikasih idol, Indonesian Idol, American Idol ya. Lalu sampai dangdut idol ya. Saya kadang-kadang pas lihat TV itu ada TV Indonesia itu kan selalu ada dangdutnya itu ya. Saya amati ya, saya tuh kalau nonton TV itu mengamati. Orang ingin jadi idol. Orang ingin diangkat. Orang ingin ditujukan bahwa dia punya sesuatu. Orang ingin sungguh-sungguh diakui ya bahwa dia mampu. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu, semuanya itu kan kalau dipikirkan hanya waktu tertentu saja ya. Waktu tertentu dalam arti apa? Pasti ada batasannya. Tidak mungkin orang bisa nyanyi terus dengan suara lantang. Seperti misalkan Celine Dion itu, dia terkena kanker ya. Dia terkena kanker suaranya sampai hilang. Dia nggak bisa nyanyi lagi. Dan dalam kondisi yang berat itu, dia benar-benar mengakui ya. Tapi apa? Justru ketika dia menerima dirinya yang lemah dan tidak lagi dapat menyanyi seperti dulu, justru orang menghormati dia. Hebatnya Bapak Ibu ya. Saya tuh kagum dengan video kecilnya Celine Dion ya. Ketika dia dituntun jalan oleh suaminya, oleh keluarganya. Dan dia pelan-pelan ya. Udah nggak bisa lagi seperti waktu dia nyanyi seperti sebelumnya. Tapi justru di situ orang kagum dengan apa? Di situ dia tetap menunjukkan keagungannya sebagai seorang yang mengakui manusia itu terbatas. Maka di sini semakin orang menerima keterbatasannya, justru dia menemukan keluhuran dirinya. Dia adalah ciptaan Tuhan. Dan ciptaan Tuhan itu adalah manusia yang dalam keterbatasannya mewartakan cinta tak terbatas Allah yang begitu agung itu. Jadi di sini ketika kita melihat kekayaan Allah itu justru ada dalam begitu banyak orang yang akhirnya menjadi rendah hati. Kalau saya itu melihat ya, ini nanti Bapak Ibu bisa nanti saling memberikan responnya ya. Ada orang kaya yang tidak melihat Tuhan, ada juga orang miskin yang tidak melihat Tuhan. Dan di balik itu sebenarnya yang saya lihat adalah apa? Ada banyak orang yang sebenarnya tidak miskin, tapi orang itu tidak mau mengakui keterbatasannya. Kadang-kadang kalau saya memberi retret di puncak gitu ya Bapak Ibu ya. Dalam hati saya ngelus dada ya. Ada begitu banyak orang yang di pinggir jalan yang meminta-minta dengan segala macam kondisinya. Dalam hati saya ya, ada banyak hal yang kita tidak tahu dalam hidup mereka. Tetapi
kalau saya melihat mereka-mereka yang dengan keterbatasannya jual tisu, ya, jual ini dan itu dengan segala macam perjuangannya. Pernah suatu saat saya tuh naik motor di daerah Bekasi itu ya, di perempatan mana saya lupa. Ada seorang bapak yang setia di situ untuk jual tisu. Lalu saya bilang, Pak, saya beli Pak, saya punya duit 20.000, saya beli berapa Pak, dapat semuanya. Wah, dia senang sekali. Suatu saat saya juga jalan di jembatan di Juanda itu, penyeberangan dari stasiun untuk nyambung ke katedral kan ada jembatannya itu. Di situ ada ibu-ibu tua ya, yang jualan tisu, jualan ini dan semuanya. Lalu waktu itu saya beli tisu basahnya. Kebetulan kok ya pas 20.000 adanya ya. Mungkin nomor itu bawahnya cuma 20.000-an ya. Dan ibu itu senang sekali ketika saya beli satunya berapa Bu? 10.000. Oh ya udah, saya beli dua ya Bu semuanya ya. Dia senang. Ini menggambarkan bagaimana manusia itu ketika diapresiasi keterbatasannya, justru diakui juga upayanya untuk mengambil keterbatasan itu sebagai pengalaman hidup yang penting ya. Maka di sini saya mau mencoba menggalinya lagi dengan pengalaman Santo Ignatius ya. Dalam konteks Santo Ignatius ada manusia lama dan manusia baru ya. Dan di sini jelas sekali gambaran manusia lama adalah seluruhnya adalah tentang ingin menjadi diakui di dunia. Tapi yang akhirnya terjadi adalah lelah. Lelah dan akhirnya tidak puas dan kering ya. Mari Bapak Ibu kita lihat pengalaman kita masing-masing ya. Ketika kita masih mencari pengakuan dalam arti ya diakui dalam arti hidup kita yang seolah-olah masih butuh ya, pasti kan kita akan lelah. Dan lelahnya apa? Lelahnya lelah hati ya. Dalam arti kita itu mencari sesuatu yang justru malah membuat kita kehabisan energi. Nah sekarang coba kita lihat pengalaman Bapak Ibu dengan Lia. Bapak Ibu datang dengan konteks masing-masing, perjalanan jauh ya, untuk sama-sama melakukan Lia, entah itu berupa nasi, membagikan nasi, entah kesehatan, entah apapun ya. Kalau dari fisik itu kan pasti kan lelah ya, kita Bapak Ibu kan sudah lumayan ya untuk datang sampai ke tempat Lia itu. Tapi apa yang terjadi? Kita fisik lelah, tapi kita merasakan diisi oleh pengalaman perjumpaan dengan mereka. Melihat mereka semangat dan mereka melihat mengatakan terima kasih dan kadang juga kapan lagi Pak nanti akan ada makan gratis lagi. Mendengarkan sapaan yang genuine itu saja sudah membuat kita terhibur ya. Dan ini yang saya lihat dari anak-anak mahasiswa yang sekarang di Wisma SY bersama dengan kakak itu dari Cibubur ya. Terima kasih Ibu Koni, Pak Tarsis dan Ibu yang setia ya. Bahkan Pak Tarsis sekarang selalu mengatakan anak-anak nggak usah takut, pasti ada makanan dari saya. Karena jatah mereka sekarang ini bukan jatah mereka ya, mereka sudah ada dapat makan lagi dari yang dibagikan karena semakin banyak jumlahnya ya. Kemarin saja saya dengar ada 100 ya, ini Mbak Amel sama Bu Sinta dan Pak Tarsis yang selalu setia menemani kakak itu. Yang saya lihat dari wajah-wajah mereka itu adalah ada suatu pengalaman puas ya. Nah ini bedanya dengan manusia lama Ignatius ya digambarkan. Dia tidak pernah puas dengan apa yang dia bayangkan. Karena di situ hidupnya itu bukan dengan keterbatasan, tetapi dalam mimpi ya. Ignatius ingin menjadi orang yang diakui, ingin seperti itu, tapi kenyataannya dia tertembak. Dan ketika tertembak dia menolak betul-betul sampai dia motong kakinya itu. Dia kan sudah harusnya tidak bisa lagi berjalan, tapi dia pengen jalan saya tidak boleh pincang, maka dipotong itu yang dia sudah mulai sedikit sembuh dipotong lagi. Nah sampai ke situ ya kehendak keinginannya dari Ignatius, ya akhirnya kehendak itu dipakai oleh Tuhan di dalam konteks menjadi orangnya Tuhan. Maka Bapak Ibu bekerja dalam arti ini adalah untuk Tuhan itu membuat kita itu semakin berdoa. Kenapa? Karena itulah yang membuat kita semakin menemukan hari-hari kita itu menjadi lebih dalam ya. Maka kalau kita lihat skema batinnya Santo Ignatius itu,
dia mengenali ada 2 jenis perasaan. Perasaan hampa, perasaan dikuatkan, dikobar-kobarkan. Dia menemukan ada sesuatu yang dalam kehendaknya yang semakin mengarah kepada sesuatu yang dia melakukan dengan kekuatan baru, dengan dia yang dulu dengan keinginannya yang tinggi, akhirnya dia jatuh pada perasaan kecewa, lemah. Jadi di sini ada suatu proses dari manusia yang mencari dirinya dengan kedangkalan pada dengan proses yang dalam dan menetap. Nah, pengalaman akan Allah itu dalam doa, di mana kita bersandar pada Tuhan itu selalu menetap. Dan terus, ya nggak pernah hilang. Coba Bapak Ibu kembali ingat ya, pengalaman kita diteguhkan oleh rahmat Tuhan. Pengalaman kita berjumpa dengan orang-orang di pelayanan Lia. Pengalaman kita terlibat dalam berbagai macam suatu bentuk-bentuk pelayanan yang sifatnya kita itu sungguh-sungguh mengalami itu untuk Tuhan. Itu akan tetap dan terus membakar kita. Saya senang menggunakan istilah, kita itu melayani Tuhan bukan dengan kembang api, tapi dengan api unggunnya, yang kecil kita bakar setiap hari. Biasanya orang kalau melayani diri sendiri atau melayani demi diakui, itu seperti kembang api. Dia ingin kelihatan wah, kelihatan ingin hebat ya, tapi hilang setelah kehebatan itu lenyap ditikam oleh hari-hari yang akhirnya sepi lagi ya. Maka ketika kita itu menyebut pelayanan, menyebut doa, tapi doa kita seperti kembang api, pada akhirnya justru kita merasakan, untuk apa saya berdoa kalau saya akhirnya sepi seperti ini ya. Nah, Santo Ignatius, Pedro Europea mengatakan, doa kita kepada Tuhan yang bersandar pada Tuhan, ambillah dan terimalah, itu sesungguhnya adalah doa yang berawal dan dari hanya satu-satunya dengan pengalaman cinta, pengalaman jatuh cinta pada Tuhan. Mari kita lihat Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu jatuh cinta pertama kali dengan pasangan yang sudah sekian puluh tahun bersama-sama hidup ini. Bukankah jatuh cinta itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak tahu mengapa saya jatuh cinta. Mengapa saya bisa kok dengan orang ini sampai hari ini. Justru itulah misteri Bapak Ibu ya. Maka saya bilang, saya selalu melihat jatuh cinta yang sifatnya dalam dan tetap dan terus itu adalah pengalaman mistik. Pengalaman relasi yang dalam itu adalah pengalaman mistik. Karena apa? Kita tidak mencari alasannya kenapa saya bisa begini, tapi kita stay di sana. Kita terus di sana. Maka di sini, fall in love, stay in love, and it will decide everything. Kalau kita tetap setia di sana, dalam kasih yang kita alami, kita stay di sana, dan itulah yang akan memutuskan segala sesuatu yang kita lakukan. Dan kalau sudah memutuskan itu berarti tidak ada yang dapat menghentikan Bapak Ibu. Karena apa? Karena itu sangat dalam. Nah, buah dari pengalaman bergantung pada Tuhan itu pada akhirnya seperti anak tadi ya, anak kecil tadi yang smiling, yang gembira. Saya nggak punya alasan untuk marah pada Tuhan, karena Tuhan menyembuhkan tiap hari. Nah, dalam konteks itu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk juga melihat pengalamannya Ibu Teresa ya. Ini sudah saya berkali-kali saya style, tapi saya ingin kita lihatnya dari sisi ini. Joy. That is the mystery of love. If you are in love, then you are full of joy. If we accept the good news that God loves us, that we are somebody very special to Him, that in tenderness and love He has created us, He has loved us, He keeps us alive and all that. Tenderness and love. That is the reason of all joy. And that's what Jesus came, that my joy may be yours. God speaks in the silence of the heart. And we listen. And then we speak to God from the fullness of our heart. First we listen. God speaks, and then
We speak and God listens. And that connection is prayer, is oneness with God. A soul of prayer, fruit of prayer, is deepening of faith. And the fruit of faith is love. And the fruit of love is service. And the fruit of service is peace. That's why we need to pray to have a clean heart. And if we have a clean heart, we can see God. And if we see God, naturally we begin to love one another. That means we see and we look, and then we give our hands to serve and our hearts to love. And that's the beginning of holiness. Difficult to explain. But once you realize that presence, then you know who. Oke, sampai sini aja Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu. Apa yang dikatakan Ibu Teresa dalam dua cuplikan tadi? Joy dan the clean heart. Ketika kita mendengarkan dalam keheningan, dan itulah kenyataan bagaimana Tuhan berbicara pada setiap orang. God speaks ya, di dalam keheningan, in silence. Ini tema yang akan menjadi tema bulan depan ya Bapak Ibu ya. Bu Rosa sedang menyiapkannya untuk Renardi ini. Nah, kita secara kontinu kita membawa tema-tema tentang doa untuk 2 bulan terakhir ini. Nah, saya sekaligus juga ingin mengantar karena bulan depan saya tidak bisa memberi adorasi ya. Kalau kita lihat konteksnya, doa yang selalu Ibu Teresa katakan adalah selalu kaitannya dengan keheningan. Mungkin kita bertanya ya, mana yang duluan? Hening dulu atau doa? Kerap kita tergoda untuk bertanya tentang sesuatu yang sebenarnya tidak perlu lagi kita tanyakan ya. Seperti tadi Bapak tadi bertanya pada anaknya, bagaimana kamu bisa mengatakan Tuhan itu adalah penyembuh ya? Karena apa? Karena dia melihat, dia menderita. Tapi juga heran gitu. Dia menderita tapi kok nggak pernah kelihatan. Yang kelihatan adalah dia itu tersenyum gitu ya. Itu aja tadi dikatakan bapaknya ya. Kenapa kamu selalu tersenyum? Dan apa yang dikatakan anak tadi? Saya tidak punya alasan untuk marah pada Tuhan. Maka Bapak Ibu kalau kita melihat ya, kalau kita sedang berdoa punya alasan, mungkin kita bertanya, apakah kita butuh alasan untuk berdoa, untuk berrelasi dengan Tuhan? Gitu. Sama halnya kalau kita berrelasi dengan keluarga kita ya, anggota keluarga kita ya. Mungkin kita punya anggota keluarga yang menyebalkan. Udah begitu ya. Tapi kemudian, apakah saya butuh alasan untuk berrelasi dengan anggota keluarga kita? Nah inilah yang mau saya ajak Bapak Ibu dengan kaitan dengan doa ya. Menyerahkan diri kepada Tuhan itu tidak butuh alasan. Karena kita jatuh cinta pada Tuhan. Maka sama halnya kalau kita berrelasi dengan anggota keluarga kita nggak butuh alasan untuk berrelasi ya. Karena setiap hari kita diberi kesempatan untuk bersyukur bahwa Tuhan memberikan kepada kita anggota keluarga. Nah yang kerap membuat orang bertikai, berselisih. Persis seperti bacaan hari ini ya. Yang membuat orang akhirnya berpikir untuk berpisah itu kan sebenarnya karena banyaknya alasan. Dan kalau dilunut itu alasan-alasan itu ternyata sebenarnya tidak ada. Yang ada hanya satu. Manusia berhenti untuk memandang Tuhan. Karena yang dipandang adalah dirinya sendiri. Maka tadi dalam bagian kedua, video bagian kedua Bapak Ibu ya, clean heart ya. Yang kita perlukan adalah membersihkan hati. Bukan mencari alasan untuk mengatakan saya benar bahwa saya punya hak untuk meminta Tuhan. Tuhan, saya telah memaafkan nazar. Saya sudah makan ini. Apa baliknya Tuhan berikan kepada saya? Nah, itu bukan doa ambillah dan terimalah ya. Kan kita bukan doanya kan take and give ya. Saya mengambil dan saya memberikan itu kan bukan itu.
take and give itu cinta terbatas tadi ya, cinta manusia. Tapi kita diundang untuk semakin berdoa bukan karena alasan, tetapi karena yang Tuhan lah yang membuat kita itu gembira. Nah, bagaimana kita menemukan Allah itu ya karena bersama orang-orang yang Tuhan berikan. Hari-hari ini saya semakin menemukan bahwa kehadiran Tuhan itu sebenarnya tidak usah dicari di mana-mana. Di mana kita diutus, di mana kita berada, disitulah Tuhan menghendaki kita untuk berada. Maka sebagai penutup ya, ini persis sudah hampir 1 jam saya bicara ya. 4 menit sebelum saya mengakhiri, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mendengarkan lagu ini ya. Ambillah dan terimalah ini ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana lagu ya, lagu Ambillah dan terimalah itu adalah sesuatu yang memang indah ya, indah. Indah dalam arti apa? Indah dalam arti bahwa setiap dari kita itu diundang untuk semakin menemukan bahwa mencintai bukanlah tentang saya punya alasan untuk mencintai. Tetapi mencintai dan cintai itu adalah hakikinya manusia. Karena kita nggak butuh alasan untuk mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Karena hakikinya kita adalah cinta. Maka mari kita dengarkan lagu ini. Nanti bisa di-sharingkan apa yang Bapak Ibu dengar dari lagu ini atau bisa menyaringkan juga yang lainnya. Saya share lagunya dulu ya. Mari kita pejamkan mata kalau bisa dan dengarkanlah lagunya, liriknya sambil kita masuk dalam misteri lagu itu. If you want to go to beach, then don't cancel because of those things. अभी मैं सिंगापुर में यहाँ उनसे एक्सेस ही नहीं होने रहा है कंप्लीट चिल आउट एरिया टाइप है so far without football, shoes, Utawa, Xbox, TV. Tequila. First time tequila मैंने इसको पिलाई. अरे सहेली आ जाएगी तो मम्मी का बेड और टूट जाएगा. गिनीस ना अभी चाहे टूटी गिनीस के पिला रहे हैं मोबाइल में ग्रे गिनीस. अच्छा सुन जब तेरी प्यार की मुझे तो बताओ क्या बात है have some Juliet food. You will have a taste of vodka. Kind of a vodka, but not completely Russian. It's Centuri. It's a can.
Mari kita tutup dengan doa. Ya Tuhan, buatlah kami sebagai manusia yang Kau ciptakan sebagai ciptaan yang menggambarkan kerahiman-Mu. Sungguh-sungguh kami semakin menemukan indahnya kami diciptakan sebagai manusia, karena dalam keterbatasan kami justru kami menemukan keagungan-Mu ya Tuhan. Buatlah kami semakin menemukan di dalam hidup ini berjumpa dengan keterbatasan adalah juga cara untuk berjumpa dengan Engkau yang tak terbatas. Berkatilah kami dalam sehari-hari yang semakin menemukan indahnya kami diciptakan sebagai ciptaan yang terbatas, karena Engkaulah yang kami temukan dan bukan yang lainnya. Amin. Bapak Ibu, saya serahkan kembali pada Pak Winardi. Monggo Pak Winardi. Ya, अरे जब हमसे निकले तुम लोग भी हमारे साथ आ जाते। selamat malam. Terima kasih Dua Romo. Nah, ini saya lagi nyambi ya dengan Expo. acara June yang Expo. lain, tidak apa-apa ya. Agak ramai suaranya. Silahkan teman-teman yang mau sharing atau mau bertanya. Saya undang yang lama, tidak pernah ngomong. Ayo. Nah, itu ada Like, ada Pak Gabriel Mahasto. Silahkan dibuka semua videonya. यार Nanti मैं yang स्टार्ट करूंगा ना, biasanya ऐसा ada ना beberapa kan yang sudah अलग टाइप में sering. सुनेंगे। Hari ini ganti dulu ya, gantian dengan teman-teman मेरी yang lain. 1.5 घंटे में Oke, फ्लाइट है। Bu Deta mau sharing atau apa Bu Deta? Mau bertanya? कोई ना बैठे हुए हैं। Nah, ini ada Ona yang baru pulang. Bu Ona, फ्लाइट में अरे बहन जो मेरा कार्ड जो है प्रायोरिटी पास एक्सेप्टेड कार्ड है, लेकिन वो मेरा एक्सेप्ट कर नहीं रहा Dona. कार्ड। बाबा मेरा कार्ड डिक्लाइन हो रहा फॉर सम रीजन। तो मैं अपने एजेंट से Oke, बात करी तो वो siapa कह रहा saja मुझ पे sudah yang कंप्लेंट mau डालेगा। sharing ya silakan. Ayo, Bu Ona silakan. Temen mau वही वही तो Silakan कंप्लेंट डाल Ona नहीं sharing. मेरे में masih kademen no mau. Lagi kademen. इकोनॉमी है लेकिन अनलिमिटेड नहीं है, तो आई कैन हैव 2-3 Oke, days on ya flight। Nggak itu apa-apa, air backgroundnya nggak suara mau. Romo ini ya. Ini mungkin Pak Tommy मेरे लिए ada ना mau sharing kemarin तो मील putranya sudah मील के साथ मैं मील के साथ एक Pak बियर Tommy एंड बाय mungkin mau while sharing I'm Pak Tommy having silakan. watching Pak Tommy. 3 बजे रात को बस Selamat अनलिमिटेड malam. नहीं होती, इन प्रीमियम इकोनॉमी यू गेट अनलिमिटेड। Malam Pak Tommy. Malam Romo. Ya, And in Air India kami mau sharing sedikit rasa syukur kami kepada Tuhan ini karena kemurahannya. but not a Kemarin shot, a apa cocktail type, absolutely। putra saya yang kena saraf tulang belakangnya yang सुन lagi see, sakit. just tell Ya, them you don't want a cocktail of awalnya kami masih ragu-ragu untuk mengambil suatu keputusan untuk they will give you, tindakan untuk apa and ya, it's absolute one, untuk dioperasi ya. very clear it was। Karena masih ada rasa takut seperti orang-orang katakan bahwa risikonya sangat और tinggi Air dan India economy में sebagainya. तो 3 shot पी सकते हैं, 2-3। Akhirnya kami selalu bawa dalam doa dan bawakan intensi misa. गुस्सा क्यों हो गया? Kami Each sambil answer tanya-tanya beberapa orang untuk lebih meneguhkan Block to untuk Lily. mengambil suatu keputusan bahwa ini harus dioperasi atau tidak. Dan saya rasa puji Tuhan, Tuhan membimbing kami berdua dengan istri saya. Akhirnya ya kami ditemukan orang-orang yang semakin apa ya, meneguhkan kami untuk mengambil suatu sikap keputusan untuk berani mengoperasikan dengan ya pertimbangan-pertimbangan yang sekarang dengan teknologi yang semakin baik sehingga tingkat risikonya sudah semakin berkurang. Dan di samping itu juga karena melihat anak saya sudah berapa kali dicoba untuk terapi juga tidak membuahkan. Jadi memang akhirnya kami putuskan ya langkah yang terbaik Tuhan membimbing itu untuk operasi gitu. Dan kemarin malam
operasi itu dijalankan menurut dokter itu kurang lebih 1,5 jam. Nah, putra saya masuk itu mulai jam 5, tapi sampai jam 10 kami baru tahu, diberitahu selesainya operasi. Karena kami dalam menantian itu mengkhawatirkan, tapi kok sampai sekian 5 jam. Ternyata dalam operasi itu kemarin itu anak saya lamanya hanya dinunggu di ruang operasinya. Kalau operasinya masih tetap berjalan sampai 1,5 jam menurut dokter ya. Dan puji Tuhan berjalan dengan baik. Dan ini hari ini anak saya sudah bisa berjalan dengan baik, normal kembali, tidak kesulitan berjalan. Jadi saya rasa ya dengan bimbingan Tuhan, akhirnya kami juga mengambil keputusan yang menurut kami ya sungguh tepat, dan kami bersyukur. Ya, gitu saja Romo dan saudara-saudara yang lain sharing saya hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Tommy. Ikut mendoakan ya untuk kelanjutannya, recovery-nya. Terima kasih Romo. Terima kasih Pak Tommy, ya semoga Tio bisa recover ya dengan baik ya. Saya kira memang untuk keputusan mengambil itu tidak mudah ya, tapi luar biasa Pak Tommy menyerah sama Bu Ita, menyerahkan pada Tuhan ya melalui doa-doa itu ya. Oke, terima kasih. Itu mungkin juga sharing kita ya semua. Oke, ada yang mau sharing lagi? Silakan. Mau Oke. nyapa Romo Rudi. Oh ya, Malam silakan. Romo Rudi. Halo, Saya malam. ingat sama saya WA Romo Mas, yang masalah ingat. Pak Anton Porat. Oh Supaya iya Bu Maria Teresia. Ya. Ya. Salam kenal Bu Maria. Ya, memang saya sudah mendapat karunia kontemplasi sampai pada perutusan. Nanti kalau boleh Romo kasih email, akan saya kirim perjalanan rohani saya. Jadi persis nanti Romo akan bisa mengetahui saya. Jadi jangan tidak salah persepsi. Gitu aja Romo. Nanti akan saya email WA kembali kepada Romo ya. Baik Bu Maria, terima kasih sebelumnya. Ya, Bu Maria, bisa Makasih, memperkenalkan diri Bu Maria dari paroki mana? Saya Maria Teresia dari paroki MKK. MKK Tetapi saya lebih senang kalau ke misa itu di Blok B. Jadi parokinya SG. Dan di gereja itu pun saya diberi tanda oleh keinginan saya yang sangat untuk ke misa di Blok B, yaitu pada tanggal 25 Maret tahun 2000, itu bukan hari raya besar, hari biasa, ya. Tetapi saya ingin misa di situ. Ternyata pada saat saya turun dari mobil, saya udah bilang suami dan anak, Mama pengen tetap misa di situ. Jadi kalau yang kalian nggak mau, saya akan pergi sendiri. Ternyata begitu turun mobil, sudah cium bau dupa. Saya sudah doa brevir itu, jadi saya tahu itu bukan hari raya. Kabar sukacita memang di Sabtu, tanggal 25, tapi di tanggal 26 itu bukan kabar sukacita, hari Minggu biasa. Jadi begitu saya masuk dalam gereja, penuh dengan asap dupa dan bau. Saya tanya suami saya, anak saya, enggak mah, enggak ada bau. Ya sudah, begitu duduk, misa mulai, waktu Romo menuang anggur dan memberi pehnen itu ya, saya lihat, loh, kok anggurnya ini terlalu tinggi alkoholnya.
kok ada api biru di atas piala itu. Saya jangan pikir begitu ya. Masa tinggi sekali tuh alkohol. Bisa nyamber tuh minyak. Apinya menyambar gitu. Lalu romonya memindahkan pialanya ke tengah dan membuka Alkitab, halaman Alkitab. Nah, jubahnya itu, tangannya itu ada di atas api. Tidak terbakar. Saya bilang sama suami, lihatlah ke depan. Itu di piala ada api. Terus suami saya bilang, saya dari tadi juga lihat ke depan, nggak ada. Ya sudah, diam saja. Akhirnya balik saya lihat lagi, apinya sudah mati. Ya, Dan oke. di situ saya mendapat kabar bahwa Sabtunya itu saya mendapat telepon dari teman untuk menghubungi seorang romo. Terus saya bilang sama teman saya, kamu salah deh, salah alamat deh. Saya bilang gitu. Dia bilang, enggak, ini nomor telepon, kamu besok perlu dia hubungin. Cuman begitu aja. Terus teman saya itu nutup lagi teleponnya, saya mau pergi. Nah, jadi begitu pulang gereja, saya menghubungi romo itu. Ternyata dia bilang, ya terima ibu, itu tanda Anda mendapat karunia kemuliaan. Ternyata terus saya nggak ngerti ya. Saya umat biasa, saya bukan yang karismatik, saya cuma umat biasa yang tiap minggu selalu ke gereja. Dan tiap hari rosario, itu saja, tidak ada yang lain. Hanya waktu usia 7 tahun katekumen, itu memang saya menyerahkan diri seperti yang diajarkan oleh guru Ibu Maria Untu, bahwa ikutlah Bunda Maria untuk penyerahan diri, terjadilah kehendakmu. Karena tidak usah khawatir, karena semua akan diberikan yang terbaik. Jadi kalau mengalami hal yang tidak enak, itu suatu proses sebenarnya. Suatu pelajaran. Tidak ada sekolah tanpa ulangan, tanpa susah payah. Nah itulah. Jadi itu suatu pelajaran. Jadi saya ingat sekali kata-kata dari saya panggilnya Tante Untu itu, bahwa semua suatu pelajaran. Nanti akan tahu bahwa itu adalah rencana yang terbaik. Ternyata memang iya. Itulah saya diberi tanda. Sejak itu kontemplasi terjadi. Jadi setelah doa rosario, Yesus, ada suara di hati saya, janganlah engkau takut, aku Yesus Tuhan Allah. Saya tanya ke paroki saya, romo saya di MKK bilang, wih, kamu kerasukan setan, pergi dari sini dan jangan datang ke misa di sini selama saya masih jadi kepala paroki. Ya sudah. Dia mengatakan, aku percaya yang keras, pergi pulang sana. Ya sudah, aku percaya yang keras dan tidak misa kembali di situ, dan saya misanya di blok B terus. Ya, oke, terima kasih Bu Maria ya. Ya, oke. Ya, makasih. Oke, saya undang siapa lagi yang mau sharing ya tentang romo tadi ya. Ambillah dan terimalah ya mungkin ya. Ini saya lihat ada Bu Lili, ada Bu Ning. Ayo silahkan. Ada Bu Daning. Ayo Bu Daning, lama enggak dengar suaranya Bu Daning. Bu Daning. Nah, silakan suaranya Bu Daning. Ya, silakan Bu Daning. Ya, belum. Kan dengerin aja. Oh, jangan dengerin aja. Mungkin mau sharing atau mau bertanya. Ya, ya. Terima kasih. Belum. Belum, ya oke.
Lama soalnya enggak pernah nyapa Bu Daning nih saya ya. Oke, siapa lagi yang mau tanya? Ini ada Tuh Bu Asteria itu. Bu Asri ya mau tanya ini. Ah, itu. Oke, oh ya ya angkat tangan nih. Silakan Bu Asri ya. Terima kasih Pak Bin. Ya. Selamat malam Romo. Malam Bu Asteria. Iya, saya mau tanya mengenai ini tadi yang dibahas Romo kan mengenai sakit cancer ya. Lebih berat mana? Sakit cancer atau kehilangan jiwa? Jadi orang-orang yang jiwanya sudah hilang, tidak mengenal Tuhan, itu lebih parah mana? Terima kasih. Bu Asteria. Ini pertanyaannya saya tidak bisa menjawab karena saya belum pernah mengalami kanker dan saya juga nggak kehilangan Tuhan. Nah, saya tidak bisa menjawab karena saya tidak tahu. Bagi saya itu apa ya? Saya pernah mau mati sakit ya. Tapi di saat itu ya sakit dari jalan ya. Nah, kalau saya membayangkan, saya nggak tahu ya bagaimana orang yang sakit tapi demi sakit itu lalu menderita gitu. Kan lebih sakit lagi ya. Sudah sakit lalu kehilangan semangat hidup itu malah makin sakit ya. Iya. Karena saya mengalami sakit itu sendiri juga nggak mudah gitu loh untuk dialami. Maka kerap tuh kalau ada orang yang datang gitu ya, menjenguk ya, sibuk ya, menjelaskan kamu nggak usah khawatir, kamu pasti sembuh, udah percaya sama Tuhan. Mungkin dalam hati yang sakit kamu nggak ngalami sakit saya seperti apa tiap hari, sudahlah nggak usah banyak ngomong lah gitu ya. Mungkin gitu ya. Iya. Karena waktu saya sakit saya bersyukur karena COVID dan tidak ada yang mengunjungi saya. Mungkin kalau saya bukan COVID ya, mungkin saya akan menulis di depan kamar tuh ya. Sudah doakan saja, tidak usah mengunjungi saya mungkin. Nah, kalau kembali pada pertanyaan Bu Asteria itu ya, banyak saya temukan ya orang yang seperti anak kecil tadi ya, tidak sampai pada pengalaman bahwa tiap hari itu adalah rahmat. Sembuh itu tentu kita mengharapkan. Tapi yang lebih kita mohonkan adalah saya tidak kehilangan jiwa saya. Karena ketika saya kehilangan jiwa saya, itu kan sama saja saya menolak Tuhan yang menciptakan saya ya. Nah, maka saya selalu mengatakan kepada siapapun ya, dalam situasinya nggak mudah, tetaplah membangun kekuatan batin. Karena yang dapat melakukan hanya yang bersangkutan. Ya. Tentu kita berdoa, tentu kita mohon ya. Tuhan kan kita selalu mohon ya. Tapi salah satu yang penting bahwa tidak membiarkan atau tidak meninggalkan seorang pun. Sekalipun kita itu tidak merasakan punya peranan, tapi kehadiran kita setiap hari mendoakan itu penting ya. Maka kan tema doa hari ini kan adalah, tema hari ini adalah doa itu bersandar pada Tuhan. Termasuk orang yang butuh didoakan itu juga tidak hanya orang yang butuh didoakan, tapi orang yang mendoakan itu juga termasuk bersandar pada Tuhan ya. Bagaimana kalau kita tidak bersandar pada Tuhan lalu bisa berdoa? Lalu kan menjadi tidak mudah. Akhirnya kita mencari cara gimana menghibur orang. Toh. Padahal kita sendiri nggak bersandar pada Tuhan. Lalu bagaimana kita menghibur dengan kata Tuhan orang supaya bisa gembira ya. Nah, maka kembali pada pertanyaan awal Bu Asteria. Saya tidak tahu bagaimana pengalaman orang yang kehilangan jiwanya. Yang saya tahu hanya satu. Mereka pasti menderita. Nah, tapi yang tahu kan mereka sendiri. Maka justru tugas kita dan saya sendiri selalu mendoakan mereka supaya jangan kehilangan jiwanya. Apapun namanya, sesulit apapun tetap didoakan. Karena doa itulah yang menjadi keberanian kita untuk percaya pada Tuhan. Dan hadir ya. Hadir untuk orang itu. Ya, betul Romo kalau perlu didoakan kalau kehilangan jiwa. Romo tadi bilang lebih menderita. Tetapi untuk yang cancer, tadi dengan sharing-sharing Bu Maria Teresa segala macam,
masih bisa dia untuk berserah, masih bisa untuk berdoa, masih bisa untuk mengalami peristiwa Yesus lah istilahnya seperti itu. Nah, yang lebih menderita kan yang ini walaupun kita doakan ya, itu loh Romo. Jangan berhenti berdoa, Bu. Teruslah. Hanya itu. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan berkarya. Yang jelas, kita jangan berhenti berdoa, mendoakan siapa. Baik. Karena kita berdoa tanpa alasan. Ya, Iya. kira-kira gitu ya, Ya. Bu Ya, Astria ya. terima kasih Romo. Selamat Ya, malam. Sama-sama, Bu Asteria. Sampai ketemu. Sampai Oke. ketemu. Terima kasih Pak Win. Ya, makasih Bu Stella. Silakan Bu. Oma, Oh, silakan Oma Clara ya. itu. Ya, Oma silakan. Selamat malam Romo. Selamat Saya malam, Oma. lagi sakit nih Romo, lehernya nggak bisa Wah, lihat kiri kanan. Sudah waduh. ke dokter, sudah didoakan sama siapa suster dua-duanya. Oma nggak apa-apa, pantas Oma kok diem aja, nggak biasanya begitu katanya. Enggak susah, saya nggak bisa ke kiri ke kanan. Saya kepengen malam Jumat nanti ketemu sama Romo Sudi mendoakan saya biar sembuh gitu. Ya saya juga doakan, saya juga saya bersyukur kalau Romo malam Sabtu nanti ketemu Bu Clara. Jadi saya matur Romo nyuwun tulung supaya saya 2 hari ini sembuh gitu aja Romo. Ya, Atur sembah nuwun berkat dalem. saya bawa dalam doa Ya. saya tiap hari, Oma. Nggih Romo. Ini Oma, saya anak kalau semua ya, Oma. kenapa? berdoa itu sederhana, Oma. Saya katakan semua yang mohon intensi setiap hari, setiap saat bisa saya bawa. Nggih matur sembah nuwun Romo. Ya, terima kasih. Semoga cepat sembuh ya, Oma ya. Ini Matur nuwun Mas nggih. ya, Berkah dalem. ya sama-sama, Oma. Saya lihat ini Pak Romo wajahnya mengkilat ini ya, bercahaya ini. Tanda-tanda apa ini Romo? Oke, Bu Stella silakan. Bu Stella ini kelihatannya sudah mau sharing atau mau apa? Ya, silakan. Tanda-tanda sudah mau pukul-tukut. Pengalaman ya. Ya, silakan Bu Stella. Saya 1 tahun temanin suami saya di Guangzhou berobat kanker, gitu ya. Hampir setahun lah, 11 bulan lebih. Nanti kadang-kadang malam dia bangun, yuk doa. Dan dia tuh selalu kalau ada apa, dia lebih banyak buka Alkitab yang nats yang dia suka dia catat. Tapi dia suka bertanya kenapa saya yang kenapa saya bisa kanker. Waktu itu dia umur 58 dan lagi bagus-bagusnya masih aktif di sepak bola. Jadi saya kalau dia bertanya gitu saya bilang begini, Tuhan itu pilih loh orang yang kuat. Tidak semua orang bisa dikasih cobaan kayak kamu gitu. Ada masih banyak mau berkarya, tapi karena kanker jadi harus ini. Tapi waktu dia sakit juga itu dia masih ke lapangan bola. Sampai udah terakhir baru udah nggak kuat baru berhenti ya, udah bulan ke-11. Selalu bertanya kenapa bisa saya kena ya. Saya selalu cuma jawab, Tuhan pilih orang, bukan tidak semua orang yang dipilih bisa kuat gitu hadapi. Dan dia selalu merasa bahwa nggak pernah dia mengeluh kenapa dia sakit. Dan memang nggak pernah merasakan sakit, nggak pernah ada kesakitan gitu loh. Saya lihat selama dia, soalnya ya hampir tiap malam. Kebetulan 2 anak saya yang pendeta, kan sana banyak orang Indonesia, hampir 7 tingkat. Tiap malam ada ibadah. Yang mau kemo besok itu ibu-ibu, kadang-kadang sampai dokter bilang, ayo sudah malam, besok mau di kemo. Mereka tuh jalan ke ruang kemo dan nyanyi apa ya, dalam nama Yesus, pokoknya semangat. Itu doa. Doa itu membuat orang tidak putus harapan lah, sampai akhirnya juga tidak sanggup lagi bertahan itu. Kalau kanker ya, tapi harus tetap berharap sama Tuhan bahwa ada penyembuhan dan tidak mengeluh, karena itu tidak semua orang. Kita aja mungkin, saya waktu suami saya pagi dikasih tahu mungkin ada gitu, malam dia kayak tiba-tiba udah rasa kayak mau mati gitu ya, kayak down sekali. Tapi setelah mengalami berapa bulan kemo, kebetulan di sana
27 kali kemo dia nggak rontok. Terus dokter-dokter perhatiin karena hampir tiap hari ada di koran untuk promosi rumah sakit itu. Tapi memang betul dia suka bertanya kenapa saya kena ya. Saya bilang itu semua Tuhan pilih. Tidak semua orang yang dikasih penyakit gitu yang tidak kuat. Pasti itu semua yang dipilih yang kuat. Bisa menghadapi kayak anak kecil tadi itu. Hebat banget. Betul-betul dia kuat menghadapi penyakitnya dan dia selalu senyum. Tapi ada akhirnya kalau cancer kan biasanya bertahan sampai kapan. Gitu. Waktu itu suami saya pankreas. Tapi dia lumayan 11 bulan. Orang kalau pankreas biasanya cuma sebulan. Cuma mungkin dia olahragawan jadi agak kuat bertahan. Ya semua sih kena ya. Pokoknya kita jangan pernah Tuhan, ya. berhenti mengharap Tuhan. Terus cuma Tuhan lah kita punya sampai biar kita yang sehat juga kita tetap bersandar ke Dia. Karena langkah kita Dia yang atur kan. Tidak kita mau apa, semua dia yang tentukan 10 menit ke depan juga kita tidak tahu apa kita, apalagi yang sudah lansia, tidak usah lansia, anak muda sekarang banyak yang cuci darah, banyak yang stroke, ya kan? Jadi semua tergantung dari Tuhan, apa aja gitu. Dan tetap mengharap Dia, tetap bersandar pada Dia. Itu kalau saya ya. Ya, kuncinya berarti pada doa ya, Bu Stella. Iya, harus. Jadi kita tidak boleh berhenti. Kita setia ya. Yang bahaya itu sudah sakit kanker, tapi juga kehilangan jiwa gitu ya, karena. Ya, tapi kan kehilangan jiwa kita tidak pernah tahu. Ada Ya, orang. enggak maksudnya karena ini loh apa namanya marah ya sama Tuhan kemudian. Oh, maksudnya itu kehilangan jiwa. Akhirnya sudah tidak percaya Tuhan. Tidak percaya Tuhan itu kan yang dimaksud ya. Jadi itu yang lebih berbahaya maksudnya ya. Oke, terima kasih Bu Stella ya. Oke, mungkin terakhir siapa yang mau sharing? Bu Stella, terima kasih sharingnya. Oke, makasih Romo. Bu Sinta mungkin mau punya sharing. Bu Margo apa kabarnya ya, Bu Margo? Oh, Bu Margo, iya ada hadir ya malam ini ya. Ya kan, ini Daniel ya. Oke, ya silakan Dan. Sebentar ya Dan, jangan lama-lama ya Dan. Oke, silakan Dan. Kok suaranya nggak ada? Ya. Oke, saya bunyikan suaranya. Kebetulan tentang Tuhan ya, Tuhan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Sebenarnya kita di dalam agama Katolik itu sudah diberi banyak rahmat kita untuk semakin menguatkan cinta kita kepada Tuhan. Ya, salah satunya antara lain Ekaristi itu. Dan kita rajin atau tekun menghadiri Ekaristi dan juga doa devosi kepada Santa Maria, itu kita pasti dikuatkan. Dan kita bisa melihat, menyibak kebenaran Tuhan melalui kekuatan yang kita timbas dari Ekaristi ataupun devosi kepada Santa Maria. Jadi saya cuma memberikan semangat doang bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan pasti kita diberikan jalan keluar yang terbaik. Bagaimana kita harus mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Karena seluruh isi Alkitab dan kitab suci ya, dari perjanjian, dari awal Alkitab sampai akhir, itu semua bab dan hukumnya tergantung pada hanya dari 2 ayat ini doang. Cintailah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwa, kekuatanmu, jiwamu, dan cintailah, hukum yang kedua adalah cintailah sesamamu manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Nah, definisi cinta itu mungkin yang sekarang agak pudar ya. Jadi segala perbuatan baik, bajikan ataupun dosa itu ditentukan oleh sebenarnya disposisi hati kita, niat kita dalam hati. Jadi seberapapun baiknya kita memberikan renungan ataupun wawasan, andai kata disposisi hati kita tidak murni, tidak mengarah kepada Tuhan, atau mungkin ada celah, mungkin kebencian ataupun kemarahan atau dendam, nah itu bisa menghalangi. Apa yang mestinya menjadi suatu kebajikan bisa berubah menjadi sesuatu yang dosa. Karena semuanya tergantung dari disposisi hati kita atau niat kita. Ya, itu aja yang saya berikan malam ini. Semoga bisa membantu dan
memberikan pencerahan kepada semua. Selamat malam. Oke, terima kasih ya. Kelihatannya Daniel sekarang spesialis penutup ini ya. Oke, saya kira waktunya juga sudah pukul 9. Kita harus akhiri. Kasihan juga ya Romo Rudi ini seharusnya istirahat menunggu pesawat, tapi puji Tuhan hari malam ini juga sudah memberikan hatinya untuk kita, untuk mendampingi kita di sini ya. Malah terbantu Pak Wid. Saya flight. Kenapa? Saya flight kan mau ke Afrika kan jauh ya. Saya flight. Masih lama. Masih lama, masih lama. Ya pagi. Pagi. Istirahat. Di Singapura banyak tempat tunggu ya. Saya kira. Iya, ya. Oke, Ya. teman-teman. Saya juga mau Semoga apa yang semoga apa Ya, yang Romo Romo Rudi, tadi saya mau sudah menyampaikan berikan. saya yang 3 minggu yang lalu waktu sempat kita ketemu di Zoom Romo Rudi yang terakhir, itu malamnya saya sempat telepon. Sayang kita nggak sempat bicara. Mungkin saluran jelek ya Romo ya. Oh ya, malah nggak tahu loh Pak Daniel. Ya, oke. Iya, 3 minggu yang lalu. Ya nanti disambung lagi ya Dan. Semoga nanti dengan apa yang Romo tadi berikan, kita semakin kalau Romo Rudi kan tadi ya, ambillah dan terimalah Tuhan apa yang ada dalam aku sendiri ya, sehingga kita lebih lebih dekat lah dengan Tuhan, karena semua kita hidup ini juga karena kasih-Nya ya. Dan yang pasti tadi Romo juga ngomong, apapun ya kondisinya, tapi bisa menjadikan kita menjadi untuk menjadi berkah ya, kata Romo tadi ya. Pemulung aja ngambil botol untuk dia dapat duit, tapi untuk yang lain menjaga kebersihan. Saya kira itu ya mungkin yang saya akhiri ya. Semoga kita semakin semangat, semakin dekat ya dengan Tuhan. Dan kita bisa menjadi cahaya seperti lagu yang akan kita dengar pada malam hari ini. Come be my light ya. Sedang tindak Romo. that you choose.